Sedari kecil, kita seringkali mendengar nama-nama tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Hasanuddin, dan masih banyak lagi. Tapi apakah sahabat tahu nama tokoh nasional yang satu ini? Tan Malaka. Pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang Suliki, Sumatera Barat, lahirlah seorang bayi laki-laki dari ayah bernama H.M. Rasat, seorang pegawai pertanian Hindia Belanda, dan ibu bernama Rangkayo Sina Sinabur, putri dari tokoh terpandang di desanya, yang diberi nama Sultan Ibrahim bin Muhammad Rasat, yang memiliki adik laki-laki bernama Kamarudin. Keluarga Ibrahim dikenal cukup teguh memegang Islam. Selain mempelajari ilmu agama, Ibrahim juga berlatih pencaksilat. Di usia 6 tahun, orang tuanya memasukkan ke sekolah rakyat di Tanjung Ampalu. Kemudian tahun 1908, Ibrahim pun didaftarkan ke sekolah guru negeri untuk guru-guru pribumi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tahun 1913, ia kembali dari Bukit Tinggi. Kemunculannya di kampung ditandai dengan upacara penganugerahan gelar adat Datuk Tan Malaka di usia 16 tahun. Di bulan Oktober 1913, atas biaya dan jaminan keuangan yang diupayakan oleh Engku Fonds, lembaga keuangan para engku di Suliki, dan dukungan dari guru Belandanya Horensma, ia pun meninggalkan desanya untuk belajar ke Belanda. Sebuah sekolah untuk mendapatkan gelar diploma guru kepala di kota Haarlem, memulai hidup baru, dan ia tertarik pada sejarah revolusi serta segala teorinya. Dengan kondisi iklim Belanda yang jauh berbeda dengan Indonesia, membuat kesehatannya merosot. Di bulan Juli 1915 terserang radang paru-paru yang cukup parah, namun ia tetap bertahan. Pada bulan November tahun 1919 kembali ke Indonesia, memulai karir menjadi seorang guru untuk anak-anak kulit kontrak yang bekerja di perkebunan Senembah, Tanjung Morawaleli, Sumatera Utara milik C.W. Jansen. Awalnya ia senang, namun menjadi gelisah terhadap nasib bangsanya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Selanjutnya menerjunkan diri ke dalam gelanggang politik. Apa yang disaksikannya di Tanjung Morawa mempertebal keyakinannya pada kebenaran teori Marxisme dan perjuangan dari orang-orang kiri atau komunis. Tahun 1921, Tan Malaka datang ke Jawa. Di sana, ia berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Cokro Aminoto, Semaun, dan Darsono. Perkenalannya dengan Semaun, ketua Sarekat Islam Semarang, menawarkan Tan Malaka tinggal di Semarang untuk mendirikan sekolah bagi kalangan proletariat. Sekolah pun tumbuh dengan cepat dan besar, tak hanya di Semarang, tapi juga di Malang dan di Bandung, yang dikenal dengan nama Sekolah Tan Malaka. Tekadnya untuk bergabung dalam pergerakan kemerdekaan membuatnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Prestasi kerjanya membuat Tan dipercaya untuk menjadi ketua partai ini. Tanggal 13 Februari 1922, Tan Malaka ditangkap polisi kolonial, dan di bulan Maret 1922 ia dibuang ke Belanda. Tahun 1926 terjadi pemberontakan PKI di beberapa daerah di Indonesia. Dalam waktu singkat dapat dipatahkan oleh Belanda. Tan Malaka yang sejak awal tidak sepakat dengan pemberontakan ini dianggap sebagai pengkhianat, dituduh sebagai biang keladi kegagalan pemberontakan. Berbagai kecaman dialamatkan padanya, dan hal tersebut membuatnya memutuskan untuk keluar dari PKI. Bersama Subakat dan Jamaluddin Tamin, Juni 1927, Tan Malaka akhirnya mendirikan Partai Republik Indonesia. Ia dan sebagian kawan-kawannya memutuskan memisahkan diri dan memutuskan hubungan dengan PKI. Berbagai kecaman pun kembali ia dapatkan. Saat kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1942, setelah 20 tahun dalam pelarian di luar negeri, Jepang sudah mendarat dan berkuasa. Hingga di suatu maghrib tanggal 14 Agustus 1945, seorang tua berpakaian kumuh, bercelana hitam pendek dan topi di tangannya, ke rumah Sukarni. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil pemuda dari Bayah, Banten, mengajak Sukarni berdiskusi panjang situasi internasional pada waktu itu. Dan dia adalah Tan Malaka. Di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi persembahan dari kelompok 3. Mengangkat kisah Tan Malaka dengan tim kreatif, penulis naskah Robi, narator Anissa Kurniati, editor Anissa Hesti Yolanda.
Terima kasih dan sampai jumpa.